Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan masuk kepada pokok bahasan pertama dari mata kuliah Fisika Dasar 1, di mana pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait apa yang disebut dengan sistem pengukuran eh, dan vektor. Nah, ini akan kita menjadi pokok bahasan utama kita pada uh, kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, teman-teman mungkin masih ingat ketika di SMA dulu, guru ataupun di SMP ya, mungkin sering dikatakan bahwasanya fisika merupakan ilmu yang dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan. Salah satunya seperti itu, ya. Salah satunya seperti itu. Nah, di sini untuk menjelaskan bagaimana hasil pengamatan itu biasanya kita menggunakan hal yang disebut atau konsep yang disebut dengan sistem pengukuran dan vektor. Mengapa? Karena pada prinsipnya yang disebut dengan pengukuran itu merupakan dasar pengujian, ya, dasar pengujian dalam konsep sains, tidak hanya fisika, baik itu biologi, kimia, fisika dan juga yang lain sebagainya. Ya, pengukuran itu merupakan dasar untuk pengujian suatu teori tersebut gitu kan ya. Nah, itu sedikit pengantar mengenai pengukuran. Nah, di sini kita akan pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada bahasan apa yang kita sebut dengan besaran fisika. Oke. Nah, mungkin Anda masih ingat bahwasanya dulu ada yang dikenakan oleh gurunya begitu kan ya, ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran skalar, ada besaran vektor dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita akan mendiskusikan bahwasanya yang keempat konsep tadi yang teman-teman kenal tadi itu merupakan bagian dari besaran-besaran fisika, ya, bagian dari besaran-besaran fisika, seperti itu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kemudian dari besar-besaran fisika. Nah, besar-besaran fisika teman-teman itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Ya. Yang pertama apa yang kita sebut ya, yang pertama kita klasifikasikan apa yang yang secara konseptual. Nah, secara konseptual besaran fisika itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok ya lain tidak bukanlah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ini yang biasanya dulu teman-teman kalau masih ingat begitu kan ya, ada 7 besaran pokok ya. Apa saja 7 besaran pokok itu? Kalau teman-teman masih ingat, yang pertama itu adalah panjang, gitu kan ya. Ada panjang, ada massa, gitu kan ya. Ada waktu, kemudian ada suhu, kemudian ada kuat arus ya, kuat arus, kemudian ada jumlah zat, kemudian ada intensitas cahaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 besaran pokok. Nah, kebalikannya dari besaran pokok itu kita kenal dengan namanya besaran turunan, yaitu besaran yang dibentuk atau besaran yang disusun atau yang diturunkan dari besaran pokok, diturunkan atau dibentuk dari besaran pokok. Ada caranya misalnya kecepatan gitu kan ya, kecepatan tentunya disusun dari apa namanya, besaran pokok panjang dan juga besaran pokok waktu. Nah, itu secara konsep tuh. Nah, yang kedua ada kita klasifikasikan secara matematisnya. Nah, besaran fisika secara matematis juga dikelompokkan menjadi dua. Yaitu yang kita kenal dengan besaran skalar dan juga besaran vektor. Ya.
Nah, kalau teman-teman masih ingat, besaran skalar adalah besaran yang hanya punya hanya punya apa? Punya nilai saja, punya nilai atau punya besaran punya harga saja kan begitu. Ya. Kemudian sedangkan besaran vektor selain dia selain memiliki nilai atau harga, dia juga punya yang disebut dengan arah. Konteksnya seperti apa? Ketika kita berbicara mengenai besaran skalar, ambil contoh massa. Ketika kita menyebutkan massa sebuah balok adalah 2 kilogram. Kita paham, kita langsung paham bahwasanya kita memiliki sebuah balok dengan dimensi tertentu memiliki massa sebesar 2 kilogram. Selesai sudah. Tapi ketika kita berbicara mengenai besaran vektor, kita membutuhkan informasi tambahan jika kita hanya menyajikan dalam bentuk nilai saja. Contohnya, ketika kita menjelaskan mengenai perpindahan, sebuah balok dipindahkan sejauh 5 meter, atau sebuah balok berpindah sejauh 5 meter. Tentunya di sini kita akan menimbulkan pertanyaan. Mintanya kemana? Apakah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, atau mungkin dengan cara notasi yang lebih umum, ke utara, selatan, timur, atau barat? Atau representasi lainnya yang memungkinkan teman-teman memahami perpindahannya ke arah mana seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan besaran vektor. Nah, apa namanya dalam konteks bahasa lebih lanjut sebetulnya teman-teman bahasan mengenai skala dan vektor ini akan banyak sekali kita temukan dalam pembahasan fisika. Maka dari itu kita akan langsung berfokus kepada penjelasan mengenai besaran fisika secara matematis ya. Nah, secara lebih spesifik nanti kita akan bahas yang besaran vektornya. Sedangkan kenapa vektor yang lebih utama? Karena vektor memiliki karakteristik tertentu. Karena besaran vektor ya memiliki tidak hanya nilai, tapi dia juga memiliki arah. Tentunya ketika kita mengoperasikan besaran vektor ini, kita harus mengikuti rambu-rambu yang sudah ada. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih spesifik mengenai besaran vektor ya. Besaran. Nah, ini kita akan bahas lebih spesifik besaran vektor. Nah, teman-teman, tadi ketika penjelasan di atas kita sudah jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya yang namanya vektor ini dia memiliki dua komponen. Ada komponen nilai dan ada komponen arah. Dia tidak bisa terlepas satu sama lain. Harus direpresentasikan dengan kedua-duanya, yaitu besarnya jelas atau harga jelas dan juga arahnya. Tidak bisa kita berbicara mengenai besaran vektor, tapi kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi kita tidak bisa juga tidak juga kita bisa mengatakan bahwasanya menjelaskan mengenai besaran vektor, tapi kalau nilainya tidak ada, harus paket lengkap bagi satu kesatuan. Nah, gitu ya. Nah, biasanya untuk besaran vektor ini direpresentasikan oleh sebuah panah ya. Sebuah panah, ambil contoh ini kita memiliki vektor A. Nah, vektor A kita memiliki panah seperti ini. Nah, di sini tentunya kita bisa mengidentifikasi di sini ada titik awal, di sini ada titik akhir. Titik awal dari sebuah vektor ini disebut dengan titik pangkal atau titik tangkap ya, atau juga disebut dengan titik awal lah kalau kita definisikan gitu kan ya. Sedangkan bagian ujung ini disebut dengan titik ya titik ujung ya, ujung atau juga disebut dengan terminal. Sehingga kalau kita ingin menggambarkan vektor, maka kita harus menarik garis lurus dengan tanda panah di garis lurus dari titik pangkal menuju terminalnya. Tanda panah di sini ini menunjukkan arah vektornya, bahwa vektor ini mengarah dari ini ke sini. Kalau misalnya kita balik ya dari sini ke sini dengan titik panahnya di sini, berarti vektornya mengarah ke sini. Anggap ini titik A, ini titik B, begitu. Nah, kondisi sekarang lah vektor A itu berangkat dari titik A sebagai titik pangkalnya menuju titik B. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, notasinya biasanya diberi tanda seperti ini, teman-teman. Biasanya dikasih tanda panah, kalau kelihatannya. Oke, kita coba. Biasanya dikasih tanda seperti ini. Nah, tanda panah seperti ini. Nah, ini tanda seperti ini kita ikuti saja ya. Kita ikuti saja, teman-teman. Tidak perlu memperdebatkan, boleh nggak tandanya seperti ini gitu kan ya. Ini karena kita menerima saja. Ini kita menerima saja karena dulu pendahulu kita sudah menggunakan tanda seperti ini. Atau di buku-buku teman-teman juga akan menemukan bahwasanya vektor juga disajikan dalam bentuk huruf tebal seperti ini. A vektor A gitu kan ya. Nah, biasanya dibuat agak tebal
Tapi ketika menulis kan repot ya, bisa ditebalkan gitu yang ada nanti bukunya bolong. Jadi kita gunakan notasi yang lebih umum saja seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, panjang vektor dari A ke B ini mewakili nilai vektor. Ya, kalau misalnya nilainya besar, maka panjangnya juga harus lebih panjang dibandingkan yang kecil. Jangan sembarang, ya, jangan sembarang kita menggambarkannya. Kalau misalnya vektor A-nya adalah 10 satuan dan vektor B-nya 5 satuan, maka panjang tanda panah atau panjang garis eh, tanda panah yang direpresentasikan juga harus lebih panjang daripada vektor B. Itu yang rambu-rambunya ya. Oke, itu rambu-rambunya. Kemudian, ketika kita juga berbicara mengenai vektor, ada tentunya tadi ya sifat-sifat dari besaran vektor yang harus kita ikuti. Ya, ada beberapa sifat-sifat dari besaran vektor yang harus kita ikuti. Apa saja sifat-sifatnya? Kan gitu ya. Sifat-sifat dari besaran vektor. Nah, besaran vektor, teman-teman, karena dia memiliki dua buah komponen, yaitu komponen arah dan komponen nilai dan komponen arah, maka ketika kita menyatakan bahwasanya vektor A dan B, nih, vektor A dan vektor B sama jika dan hanya jika memiliki nilai memiliki nilai eh, dan arah yang sama. Kalau hanya memiliki nilai yang sama tapi memiliki arah yang berbeda, maka itu tidak bisa dikatakan bahwasanya vektor A dan vektor B sama. Itu yang pertama. Yang kedua, itu vektor bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Dijumlahkan ataupun dikurangkan. Penjumlahan dan pengurangan faktor ini nanti kita akan bahas secara spesifik bagaimana menjumlahkan sesuatu yang tidak hanya memiliki nilai. Kan kalau misalnya di matematika biasa, di pelajaran SD kan kita ingin menjumlahkan 5 tambah 3 sama dengan 8 kan begitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalnya kita punya vektor tertentu, kemudian kita menjumlahkan, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ada sifat yang disebut dengan negasi suatu vektor. Negatif ya, negatif suatu vektor. Negatif suatu vektor ini berarti bahwasanya vektor A ya, misal vektor A dan vektor maaf dengan vektor A. Jika kita punya maksud bahwasanya vektor B merupakan negatif dari vektor A, maka dan lain tidak bukan di sinilah antara B dan A ini, antara vektor B dan A, dia memiliki nilai yang sama, memiliki nilai atau besar yang sama. Tapi arahnya beda. Ambil contoh ya. Saya punya vektor A seperti ini. Oh, maaf. Kita punya vektor A sekarang. Oke, di sini kita punya vektor A. Vektor A ya. Di sini kita oh, maaf. Bagaimana tadi? Kok tiba-tiba ganti dia. Hmm. Oh, maaf. Saya seperti ini. Sekarang kita misalnya punya vektor. Nah, ini saya punya vektor hilang dia.
Mana membalikan ini, teman-teman. Ini. Ya, misal kita di sini punya vektor A. Sekarang, kalau ingin kita menyatakan bahwasanya vektor B itu adalah ke arah sini, ya, misalnya di sini kita punya vektor yang kedua, jadi seperti ini gitu kan ya, di sini. Maka di sini bisa kita katakan bahwasanya ini vektor B, ya, vektor B sama dengan negatif dari vektor A karena dia memiliki nilai agak lurus ya. Dia memiliki nilai yang sama tapi arahnya yang ya, beda seperti udah ini di sini. Nah, begitu maksudnya ya. Itu sifat vektor yang ketiga. Yang keempat, ya, selain itu kita juga punya sifat vektor lain. Bahwasanya perkalian suatu vektor. Ya, tadi kan kalau bisa jumlahkan vektor bisa dikalikan. Nah, perkalian vektor nanti kita akan bahas secara spesifik. Kita ada yang dikenal dengan perkalian dot product. Dan juga kita menghasilkan cross product. Nah, ini nanti kita akan bahas secara spesifik ya. Kemudian yang terakhir itu resultan. Nah, resultan vektor itu sama dengan penjumlahan dari beberapa vektor. Dari beberapa vektor. Oke, itu ya. Nah, ini sifat-sifat dasar dari vektor yang nantinya akan sangat berguna ketika teman-teman membahas mengenai uh, apa ya? Ketika teman-teman membahas mengenai uh, fisika lebih lanjut gitu ya. Oke, itu teman-teman kita lanjutkan nanti di video selanjutnya.